Shan, kemarin kan aku ini ya lagi ngebaca-baca di internet. Nah, habis itu aku kayak ketemu kasus yang agak ngeri deh menurut aku. Kasus apa itu? Jadi kayak gini nih, kan kasusnya itu kan tentang tawuran antar pelajar ya. Terus mereka tuh ada di SMA gitu, jadi kayak beneran seumuran kita banget. Sampai ada yang meninggal loh, kayak seumuran 19 tahun. Ya kan? Jadi kayak gini loh kan. Kasusnya itu kan kalau nggak salah ada kayak saksi gitu, apa sih namanya, pokoknya kayak dia tuh kayak ngedenger bakal ada tawuran gitu. Kayak isu-isu gitu gak sih? Aku nggak tahu ya Pak, namanya pokoknya kayak dia kayak ngedenger nggak sengaja gitu ada rencana. Nah habis itu nggak tahu kenapa itu kayak tersebar di Instagram gitu loh ceritanya. Di Instagram doang kan? Nggak tahu sih, tapi pokoknya kayak kesebar di internet gitu. Nah kayaknya si mereka tuh kayak wah ini tahuan itu sama orang-orang pengen tawuran. Nah kan jadi si saksi itu kan kayak oh mereka pengen tawuran di tempat ini pada waktu ini, jadi dia kan pergi ke sana, tapi ternyata nggak ada orang yang emang nggak ada orang di sana kan. Orang di sana kan? Iya, nggak ada tawuran sama sekali. Emang gak jadi tawaran di sana? Kayaknya menurut kayaknya menurut aku mereka tuh kayak ngelihat dari internet kalau orang-orang nggak tahu, jadi mereka mungkin pindah lokasi atau apa gitu, jadi mereka pergi. Nah, Pindah lokasi. tapi nggak jauh sih sebenarnya. Iya, soalnya kayak gini kan si saksinya itu kan ini nih, dia pergi ke warteg deket sana kan. Nah itu ternyata ada tawuran antar pelajar yang tadi itu ternyata ada deket di sana. Nah waktu si saksinya ke sana itu si korbannya udah Udah istilahnya udah kayak sebenarnya aku nggak tahu sih, ini nggak ditulis, tapi pokoknya dia udah kayak apa sih, kayak di sama pisau gitu. udah kayak ditancap gitu ke pisau. Iya, dia udah kayak tergeletak gitu, tapi aku nggak tahu dia udah mati atau udah meninggal atau enggak. Nah habis itu kayak Berarti korbannya itu belum tahu dia mati atau enggak gitu. iya, tapi si saksinya itu langsung ngebawain ke rumah sakit. Tapi ya emang di ini ditulisin tuh kayak ditulisin kalau udah memang meninggal gitu. Jadi ya nggak bisa dipertolongin. Iya sih. Nah sama ini kayak ngeremain aku sama yang pelajaran sosiologi yang kemarin itu loh. Oh, apa aja itu? Yang kan kemarin kan kita ini ya. Yang tentang teori gak sih? Iya, tapi sebentar. Kan sosiologi itu kan kayak ngepelajarin tentang gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran dan bersifat rasional dan ilmiah kan. Jadi karena ini tentang ada, ya aku pengen ngeliat aja ini kayak kasusnya itu Terkait ya ya terkait sama sosiologinya itu gimana. Nah jadi kan kalau nggak salah ada 3 teori ya. Apa aja tuh 3 teorinya? Aku pengen tahu tuh. Kamu inget nggak? Aku kayak agak lupa dikit gitu. Pertama itu kayak Teori fungsionalisme gak sih? Iya itu dia. Teori fungsionalisme itu sama siapa sih? Sebentar deh, aku lupa. Aku ingatnya itu dia itu fungsionalisme itu kayak waktu seseorang bergaul sama orang yang nggak benar gitu, yang nggak baik. Oh gitu. Jadi influensi yang ini. Nah ini kan dia kan sama ini ya, sama Emile Durkheim, Dalton Person dan Robert Mertens. Nah itu pokoknya bentar, peraturan dan norma ada masyarakat. Jadi kan gini, teori aku baru ingat ini. Teori fungsionalisme pokoknya kayak teori yang bilang kalau misalnya ada peraturan, itu tuh ada peraturan karena ya ada alasannya gitu kan peraturan. Yang artinya kalau misalnya aturannya itu dipatahin gitu, itu bakal memicu masalah. Nah kayak tawuran kan itu nggak baik kan? Nggak baik, iya dong. Ya kan pastinya sebagai murid harus belajar kan udah jangan ribut-ributan. Nah itu kan berarti kan kalau misalnya itu rulesnya nggak diikutin kayak tawuran tadi melanggar dong. Iya kan, sampai ada polisi kan, Iya. sampai ada yang masuk rumah sakit. Nah jadinya itu kan kita bisa melihat teori fungsionalis di sana kan. Terus ada satu lagi nih teori konflik nih. Dia sama Karl Marx sama Ralph Dahrendorf. Nah katanya tuh jadi menurut mereka itu dalam masyarakat itu pasti ada hierarki. Yang artinya tuh kayak gini. Jadi kayak gini loh. Ada misalnya kayak ada 2 kelompok, terus ada yang kuat, ada yang lemah. Nah yang kuat itu pasti. Jadi mereka tuh punya dinamika kekuatan gitu loh. Oh jadi kayak hierarki tuh punya 2 kelompok gitu, yang lemah sama yang kuat. Nah jadi karena itu ada yang namanya dinamika kekuatan. Oh gitu. Nah
Nah jadinya kalau misalnya gitu tuh kayak menurut mereka oh ini pasti bakal ada konflik. Nah kan kalau misalnya yang tawuran tadi kan kita bisa ngeliat kalau ada dua tim ada SMA yang berbeda kan. Nah itu kan berarti maksudnya ada dua kelompok dong gitu. Iya. Nah karena mereka mungkin saling saling apa sih saling gak baik sama satu sama lain jadinya bisa ada konflik gitu. Oh gitu. Nah yang ketiga itu namanya teori Teori interkasionalisme simbolis. Dia itu apa tuh? sama jadi gini nih, dia kan sama George Herbert Mead, Carlos Cooley, sama Erving Goffman. Nah itu dibagi jadi dua. Apa aja tuh? Yang pertama itu ada yang namanya teori konstruksionisme sosial yang artinya itu apa? oh ini yang berinteraksi dengan orang yang tidak baik. Oke jadi oke tadi aku agak salah ya, tapi teori fungsionalisme itu jadi teori fungsionalisme itu melanggar aturan basically. Tapi kalau yang teori konstruksionisme sosial ini artinya tuh apa ya kayak apa tuh? ada influensi sama orang yang tidak baik. Oh kayak apa ada hubungan keterkaitan sama orang. Iya, jadi kan Gitu. misalnya kayak kita kan misalnya jadi murid misalnya baik-baik aja, tapi kita temenan sama orang yang Gak suka baik. berantem, iya suka berantem misalnya. Nah habis itu kalau waktu mereka ngajak kita malah nggak bilang aku nggak mau ikut gitu, kita malah diikutin soalnya mereka teman kita gitu. Jadi itu kayak teori konstruksionisme sosial. Nah itu kan kalau misalnya dalam sisi kasus yang tadi aku ngomongin tentang tawuran itu kan pasti ada yang diajak gitu kan ya. Oh ada yang ngajak tawuran itu siapa? Iya kayak misalnya kakak kelas itu ngajakin adik kelasnya gitu kan. Iya emang udah banyak kalau kayak gitu. Ya makanya. Terus yang kedua itu namanya teori labeling. Apa tuh teori? Jadi kayak teori labeling itu kayak gimana ya? Misalnya kayak ada murid baik nih ya, terus kayak kita bilangin dia malas banget sih jadi murid gitu. Padahal dia sebenarnya muridnya udah baik. Nah karena dibilang malas-malas terus dia kayak ya udahlah orang dipanggil malas juga, aku mendingan jadi malas beneran aja gitu. Harusnya jangan gitu lah kalau jadi orang. Iya jadi kayak dipanggil hal yang negatif. Kasian ya kalau bisa dipanggil. Ya kan, jadi kayak ngebuat mereka malah kayak percaya mau mereka tuh nggak baik. Nah jadinya kan, misalnya ini kalau misalnya kasus pertawuran gitu, sebenarnya ini nggak ada sih di kasus tadi. Tapi kalau misalnya kita bayangin aja, bisa dipikirin kayak misalnya ada murid yang sebenarnya dia itu nggak melanggar aturan, tapi kita sudah bilang dia suka tawuran ya soalnya Kayak misalnya dengar isu-isu gitu ya. bukan maksudnya kayak misalnya mereka itu misalnya laki-laki yang gede sama kelihatannya serem gitu, padahal mereka mungkin muridnya yang baik, tapi banyak orang lain yang bilang dia pasti suka tawuran Dia gitu. tuh kayak nggak baik gitu. Iya padahal dia biasa aja. Nah itu kan maksudnya kita maksudnya mereka tuh nge-label dia dengan yang buruk kan. Nah Iya. itu tuh bisa membuat dia kayak lama-lama percaya gitu, jadinya dia malah membuat yang nggak baik. Nah, jadinya kan kayak nggak bagus dong gitu Iya kan. nggak bagus kalau itu mah. Iya sih. Ya udah deh, gitu aja sih sebenarnya yang aku pengen ngomongin. Makasih ya. Iya.